Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model-model pembelajaran HOS High Order Thinking Skill adalah pengembangan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Skill. Merupakan program yang dikembangkan sebagai upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada tahun 2018 telah terintegrasi penguatan pendidikan karakter dan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Skill. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dalam bahasa umum dikenal sebagai High Order Thinking Skill dipicu oleh 4 kondisi. Yang pertama, sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. Kemudian yang kedua, kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi, dan kesadaran dalam belajar. Yang ketiga, pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linear, hierarki, dan spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif. Kemudian yang terakhir, nomor 4, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Menurut beberapa ahli, definisi keterampilan berpikir tingkat tinggi salah satunya dari Resnick 1987 adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Keterampilan ini juga digunakan untuk menggarisbawahi berbagai proses tingkat tinggi menurut jenjang taksonomi Bloom. Menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, keterampilan tingkat rendah yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat atau remembering atau memahami, understanding, dan menerapkan, applying. Dan kedua adalah diklarifikasikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi berupa keterampilan menganalisis atau analyzing, mengevaluasi, evaluation, dan mencipta, creating. Model-model pembelajaran HOS. Yang pertama, model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan, discovery inquiry learning. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning atau PBL. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran berbasis project atau project based learning atau PJBL. Selain 3 model yang tercantum dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, guru juga diperbolehkan mengembangkan pembelajaran di kelas dengan menggunakan model pembelajaran yang lain seperti cooperative learning yang mempunyai berbagai metode seperti jigsaw, number head together, make think pairs, share, example, non-example, picture, dan lain-lain sebagainya. Model inquiry learning adalah penyingkapan atau penemuan, memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery dilakukan melalui observasi klasifikasi,
pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses tersebut disebut cognitive proses, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concept. Langkah kerja sintak model pembelajaran penyingkapan atau penemuan adalah sebagai berikut. Sintak model discovery learning. Yang pertama, pemberian rangsangan, simulation. Yang kedua, pernyataan, identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data, data collection. Yang keempat, pengolahan data, data processing. Yang kelima, pembuktian, verification. Dan yang keenam, menarik kesimpulan, generalization. Langkah-langkah model pembelajaran problem based learning atau PBL. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna relevan dan kontekstual. Tujuan PBL adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata, pengintegrasian konsep high order thinking skill, keinginan dalam belajar, mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan. Karakteristik yang mencakup dalam PBL menurut Tan dalam Amir 2009 antara lain masalah yang digunakan sebagai awal pembelajaran. Biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia yang nyata yang disajikan secara mengembang. Nomor 3, masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. Yang keempat, masalah membuat pembelajaran tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. Sangat mengutamakan belajar mandiri, memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi. Pembelajarannya kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Karakteristik ini menuntut peserta didik untuk dapat menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, terutama kemampuan pemecahan masalah. Kelebihan model ini menurut Akinoglu dan Tondagan antara lain pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan pengendalian diri peserta didik. Yang ketiga, memungkinkan peserta didik mempelajari peristiwa secara multidimensi dan mendalam. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Dan kelima, mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah. Dan yang keenam, mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja dalam tim. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi atau kritis. Yang kedelapan, mengintegrasikan teori dan praktek yang memungkinkan peserta didik menggabungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. 9, memotivasi pembelajaran. 10, peserta didik memperoleh keterampilan pengelola waktu. 11, pembelajaran membantu cara peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran project based learning. Model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah. Dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Karakteristik PJBL ini antara lain menyelesaikan tugas dilakukan secara mandiri, dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan hingga pemaparan produk.
Yang kedua, peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. Kemudian yang ketiga, proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. Dan yang keempat, melatih kemampuan berpikir kreatif. Kelima, situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan dan perkembangan gagasan penerapan project based learning sebagai berikut. Topik materi yang dipelajari peserta didik merupakan topik yang bersifat kontekstual dan mudah didesain menjadi sebuah proyek atau karya yang menarik. Yang kedua, peserta didik tidak digiring untuk menghasilkan satu proyek saja atau satu peserta didik menghasilkan satu proyek. Yang ketiga, proyek tidak harus selesai dalam satu pertemuan atau diselesaikan 2, 3, atau 4 pertemuan. Dan yang keempat, proyek merupakan bentuk pemecahan masalah sehingga dapat pembuatan proyek bermuara pada peningkatan hasil belajar. Dan yang kelima, bahan, alat, dan media yang dibutuhkan untuk membuat proyek diusahakan tersedia di lingkungan sekitar dan diarahkan memanfaatkan bahan bekas atau sampah yang tidak terpakai agar menjadi bernilai guna. Dan yang keenam, penilaian autentik menekankan kemampuan merancang, menerapkan